Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahairunisa dari kelas 2A Farmasi Stikes Bakti Tunasusa Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari interaksi obat dengan penyakit. Interaksi obat didefinisikan sebagai penggunaan dua atau lebih obat pada waktu yang bersamaan yang dapat memberikan efek masing-masing atau saling berinteraksi. Interaksi yang dapat terjadi itu bisa bersifat potensial atau antagonis satu obat oleh obat yang lainnya atau bersifat menimbulkan efek yang lainnya. Sedangkan menurut Stokel, interaksi obat terjadi ketika efek dari satu obat yang dikonsumsi diubah oleh adanya obat lain, jamu, makanan, minuman, atau oleh beberapa agen kimia lainnya. Interaksi obat dengan penyakit ini dikatakan terjadi ketika suatu obat yang digunakan memiliki potensi untuk membuat penyakit yang telah ada sebelumnya menjadi semakin parah. Pasien yang rentan terhadap interaksi obat adalah pasien lanjut usia, pasien dengan penyakit akut, pasien dengan penyakit yang tidak stabil, pasien yang mempunyai gangguan fungsi ginjal dan hati, pasien yang dirawat oleh lebih dari satu dokter, dan pasien dengan terapi yang ketergantungan obat. Contoh obat yang pertama yaitu metoprolol. Obat metoprolol adalah obat golongan beta blocker yang digunakan untuk menangani tekanan darah tinggi atau hipertensi dan gagal jantung. Interaksi obat metoprolol dengan penyakit shock kardiogenik. Penggunaan beta blocker kemungkinan akan semakin menekan output jantung dan tekanan darah yang dapat merusak. Lalu, interaksi obat metoprolol dengan penyakit gagal jantung kongesif, beta blocker dapat memperburuk gagal jantung. Lalu ada interaksi obat metoprolol dengan penyakit diabetes mellitus. Agen penghambat reseptor beta-adrenergik dapat menutupi gejala hipoglikemia seperti tremor, takikardia, dan perubahan tekanan darah. Dan pada penderita diabetes cenderung mengalami hipoglikemia spontan. Lalu obat yang kedua ada obat cimetidin. Obat cimetidin ini adalah obat untuk menangani beberapa kondisi akibat produksi asam lambung yang berlebih. Asam yang diproduksi secara alami oleh sel-sel di dalam lapisan lambung sebenarnya sangat penting untuk proses pencernaan. Interaksi obat cimetidin dengan penyakit hati dan difusi ginjal ini dapat beresiko toksisitas sistem saraf pusat terkait cimetidin, dan interaksi obat cimetidin dengan penyakit pendarahan saluran cerna. Antagonis reseptor histamin H2 tidak boleh digunakan di hadapan muntah dengan darah atau fase berdarah. Dan yang ketiga yaitu ada obat lisinopril. Obat lisinopril adalah obat yang digunakan untuk mengendalikan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi merupakan penyakit yang dapat berisiko merusak otak jantung, pembuluh darah, dan ginjal, sehingga menyebabkan serangan jantung, gagal jantung, stroke, gagal ginjal, dan gangguan penglihatan. Interaksi obat lisinopril dengan penyakit angiodema. Pasien dengan riwayat angiodema yang terkait dengan ACE inhibitor berisiko lebih tinggi terhadap angiodema. Lalu ada interaksi obat lisinopril dengan penyakit disfusi ginjal dan diabetes mellitus ini dapat meningkatkan kadar kalium serum.
Dan yang selanjutnya yaitu obat spironolakton. Obat spironolakton ini adalah obat yang digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi. Obat ini bekerja dengan cara menghambat penyerapan garam atau natrium berlebih dalam tubuh dan menjaga kadar kalium dalam darah agar tidak terlalu rendah sehingga tekanan darah dapat ditekan. Interaksi obat spironolakton dengan penyakit diabetes dapat menyebabkan hiperkalemia yang dapat menyebabkan aritmia jantung yang mengancam jiwa. Dan interaksi obat spironolakton dengan penyakit hati, perubahan cepat dalam keseimbangan cairan dan elektrolit dapat memicu koma hepatik pada pasien dengan penyakit hati. Yang selanjutnya yaitu interaksi obat spironolakton dengan penyakit difusi ginjal. Diuretik hemat kalium dapat menyebabkan hiperkalemia yang dapat menyebabkan aritmia jantung yang dapat mengancam jiwa. Yang terakhir yaitu ada digoxin. Digoxin adalah obat untuk mengobati penyakit jantung seperti aritmia dan gagal jantung. Obat ini bekerja dengan membuat irama jantung kembali normal dan memperkuat jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Interaksi obat digoxin dengan penyakit sindrom Precipitation, digoxin dapat meningkatkan jalur aksesoris dan dapat mengalami resiko lebih tinggi mengalami fibrilasi vertikal. Lalu, interaksi obat digoxin dengan penyakit difusi ginjal ini dapat menyebabkan resiko lebih tinggi untuk keracunan digoxin, termasuk aritmia ventrikel dan gangguan konduksi AV karena penurunan pembersihan obat. Dan yang terakhir yaitu ada interaksi obat digoxin dengan penyakit aritmia ventrikel. Yang terjadi toksisitas digoxin dikaitkan dengan efek jantung yang merugi, termasuk aritmia ventrikel yang paling sering terlihat pada toksisitas kronis. Sekian materi interaksi obat dengan penyakit yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.